Assalamualaikum sahabat JIH, kembali lagi dalam Health Talk edisi Ramadan, sehat itu indah. Sahabat JIH pernah mendengar pepatah yang mengatakan mencegah lebih baik daripada mengobati? Nah pasti Anda semua yang di rumah pikiran kan ya, pasti terpikir akan vaksinasi. Vaksinasi berguna untuk memperkuat tubuh agar terhindar dari suatu penyakit. Nah untuk itu sahabat JIH, dalam tema sehat itu indah kita kali ini kita akan membahas vaksinasi di saat puasa. Apakah aman? Tentu saja ini menjadi pertanyaan Anda semua kan di rumah. Untuk kali ini kita akan bertanya-tanya dengan narasumbernya, yaitu dengan Dr. Desinta Putri Mulya, seorang spesialis penyakit dalam yang mengambil konsultan alergi dan imunologi Rumah Sakit JIH. Daripada kita penasaran, langsung aja kita tanya-tanya yuk sama narasumbernya. Baik sahabat JIH, kali ini kita sudah bersama dengan narasumber kita, Dr. Desinta Putri Mulya, dokter spesialis penyakit dalam yang mengambil konsultan alergi dan imunologi Rumah Sakit JIH. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam Mbak Dia. Baik, bagaimana kabar dokter? Baik, alhamdulillah. Oke, dokter, ini banyak sekali dokter pertanyaan dari sahabat-sahabat JIH yang sudah kami rangkum ini ya, sudah diangkat mungkin ya. Dari beberapa poin ini, salah satunya ada pertanyaan yang super jadi penasaran nih kayaknya dari sahabat-sahabat JIH. Karena mereka menanyakan tentang vaksinasi dokter. Sebenarnya apa sih vaksinasi tersebut dokter? Lagi booming ya. Betul. Jadi kita kan sejak Januari, jadi ini udah bulan April, masyarakat Indonesia banyak diperkenalkan tentang vaksinasi. Iya. Jadi sebelumnya vaksinasi itu banyak dikenal di anak-anak, ternyata sekarang ada vaksinasi orang dewasa dan untuk COVID. Untuk COVID, ya, jadi vaksinasi itu sebetulnya adalah upaya dari intervensi kesehatan untuk membentuk yang namanya kekebalan. Kekebalan yang sifatnya spesifik hanya terhadap suatu kuman tertentu. Jadi kalau sekarang yang sedang heboh ini adalah vaksinasi COVID, jadi ini nanti akan terbentuk antibodi atau kekebalan khusus terhadap COVID. Nah, cara pemberian vaksinasi adalah dengan memberikan patogennya, tapi ini sudah direkayasa, sudah dilemahkan atau sudah dimatikan sehingga tidak akan membahayakan orang yang mendapatkan vaksinasi. Jadi tidak akan membuat sakit dan tidak akan memberikan efek samping yang tidak diinginkan. Seperti itu, baik dokter. Dan jenis-jenis vaksin apa saja dokter yang direkomendasikan? Iya, sebetulnya vaksinasi ini ada banyak banget ya platformnya. Jadi kalau mungkin saya sedikit menjelaskan dulu tentang apa itu vaksin ya. Jadi tadi vaksinasi itu biasanya kita memberikan contoh dari patogen, baik itu adalah bakteri yang dimatikan, kuman yang dimatikan, atau partikel-partikelnya. Kemudian kita berikan ke dalam tubuh manusia dan tubuh nanti akan terlatih untuk membuat suatu antibodi. Nah, cara pemberian partikelnya ini yang membedakan antara vaksin satu dengan vaksin lain. Ada jenis vaksin yang dari virus gitu ya, dimatikan betul-betul atau dibuat inaktif, yang kita sebut sebagai inactivated vaccine. Contohnya Sinovac. Nah, ada lagi ya jenis vaksin yang kita berikan dengan cara memberikan materi genetik dari patogen yang kita sasar ke dalam tubuh. Lalu kemudian nanti tubuh yang akan membuat suatu antigen yang nanti akan dibentuk antibodinya juga oleh tubuh sehingga nanti akan ada antibodi spesifik terhadap kuman tadi. Jadi ini yang kita sebut sebagai mRNA vaksin. Contohnya Pfizer, Moderna yang mungkin banyak yang sudah dengar itu juga ya. Atau ada juga yang kita memberikan yang kita sebut sebagai vektor vaksin. Jadi isinya adalah corona misalnya, materi genetik dari corona, tapi luarnya adalah virus lain yang sudah dimatikan atau dilemahkan. Jadi ini jadi dengan bentuk seperti ini maka dia tidak akan bisa menginfeksi. Jadi sifat infeksiusnya akan tidak ada. Jadi itu yang macam-macam jenis-jenis vaksin berdasarkan desain-desain platform yang diinginkan. Nah ini nanti di Indonesia ini rencananya akan ada beberapa vaksin yang akan masuk. Yang sudah masuk ini Sinovac ya, terus kemudian ada beberapa daerah dan beberapa komunitas sudah diberikan AstraZeneca yang tadi vektor vaksin. Nah, nanti kedepannya mungkin akan ada Moderna, kemudian ada Pfizer, ada Novavax, ada banyak sih nanti. Intinya pemerintah berusaha supaya semua warga Indonesia bisa divaksin. Iya, benar sekali dokter. Dan siapa saja sih sebenarnya dokter yang direkomendasikan untuk bisa mendapatkan vaksin itu sendiri? Ya, pertanyaan baik. Jadi pemerintah sudah membuat atau merencanakan 2 gelombang pemberian vaksin. Baik. Gelombang pertama itu ada 2 tahap, yaitu tahap pertama tenaga kesehatan. Lalu kemudian tahap keduanya pekerja layanan publik dengan lansia.
Nah, ini yang Masih. sekarang sedang kita kerjakan ya. Jadi yang sekarang kita vaksin ini sudah masuk ke tahap kedua, gelombang 1. Nanti kemudian gelombang kedua itu akan ada 2 tahap lagi. Tahap yang ketiga ini ya, itu mereka dengan komorbiditas. Kenapa komorbiditas harus divaksin? Karena mereka ini adalah populasi yang rentan untuk terkena infeksi COVID-19. Baik. Lalu kemudian yang terakhir adalah masyarakat umum, masyarakat sehat yang nggak punya komorbid, bukan usia lanjut, dan mungkin tidak melayani publik, itu baru akan divaksin terakhir. Gitu. Jadi ini diperkirakan sekitar awal tahun 2022 harusnya program vaksinasi selesai. Kurang lebih dari 70% dari populasi Indonesia harusnya sudah divaksin. Jadi sekitar 180 juta penduduk harus sudah divaksin pada akhir 2021 atau awal 2022. Baik, dokter. Jadi PR-nya masih panjang. PR-nya masih panjang ya, masih banyak ya dokter deh. Selanjutnya dokter, untuk masa berlaku efektivitas vaksinasi itu sendiri dokter? Ya. Kira-kira? Ya, jadi untuk suatu vaksin itu dikeluarkan atau digunakan masyarakat itu ada beberapa tahap penelitian. Tahap pertama itu yang kita sebut sebagai preklinikal. Jadi untuk mencari apa sih sebetulnya bahan vaksin ini yang kita inginkan antibodinya. Lalu kemudian tahap pertama dan tahap kedua itu terutama untuk melihat keamanan. Dosis, keamanan, kemampuan vaksin untuk membentuk antibodi itu di tahap 2, 3 ini. 1 dan 2. Lalu kemudian tahap ketiga itu adalah lihat efikasi. Jadi kalau kelompok yang diberikan vaksin dibandingkan dengan kelompok yang tidak diberikan vaksin, seberapa sih pengurangan kejadian COVID-19-nya. Nah, tahap keempat itu adalah diberikan ke populasi luas. Jadi yang sekarang kita kerjakan, ini kita sedang memasuki tahap keempat. Nah, nanti ini diikuti selama beberapa bulan atau bahkan beberapa tahun. Berapa sih kalau sudah divaksin antibodi terbentuk itu akan bertahan berapa lama? Ya, jadi kalau untuk menjawab pertanyaannya tadi sampai berapa lama sih? Efek itu sampai berapa lama dokter? Itu kita akan evaluasi ini. Jadi masih di dalam tahap 4 ini. Tapi memang dari beberapa studi sih vaksin-vaksin ini bisa 1-2 tahun. Tapi nanti kita lihat karena kan ada banyak persoalan yang bisa mengganggu suatu efektivitasan vaksin. Salah satunya adalah mutasi dari virus. Walaupun sampai saat ini mutasi yang terjadi itu belum mengganggu efektivitas vaksin yang diberikan saat ini. Cuman kita nggak tahu di masa depannya. Jadi penting sekali memang untuk mencegah jangan sampai mutasinya terlalu banyak. Caranya adalah mencegah supaya jangan ada replikasi atau jangan ada penularan. Jadi sebagai masyarakat kita harus membantu ini. Kita harus menghindari penularan. Jadi caranya salah satunya dengan vaksinasi dan menggunakan prokes yang ketat. Betul, tetap melakukan itu ya dokter ya. Lalu dokter, ini kan masih bulan Ramadan nih. Kalau untuk Ramadan sendiri vaksinasi aman nggak dokter? Oh ya, jadi vaksinasi di bulan Ramadan ini pemerintah tetap menjalankan program vaksin. Gitu. Jadi vaksin kita tetap lakukan. Dan ini sebetulnya aman, tidak mengganggu puasanya. Betul. MUI juga kemarin sudah bilang bahwa boleh ya divaksin pada saat bulan Ramadan. Cuman memang kan kalau biasanya sebetulnya bulan Ramadan itu hampir sama dengan hari-hari yang lain ya. Hanya ngerubah jam makan aja. Jadi mungkin yang nggak terbiasa kan suka ngerasa lemes ya. Nah, makanya harus dipersiapkan pada hari dia akan divaksinasi, sahurnya harus cukup. Minumnya pada waktu buka sebelumnya atau mau pas sahur itu juga harus banyak. Jadi fit pada saat dikerjakan vaksinasi. Tapi sebetulnya tidak akan mengganggu respon maupun efek samping juga tidak ada. Jadi sama aja, boleh dikerjakan pada hanya beda jam pola makan aja. Iya, sebetulnya hanya itu aja. Oh, begitu. Baik sahabat JIH, begitulah tadi ngobrol-ngobrol kita bareng dengan Dr. Desinta Putri Mulia, dokter spesialis penyakit dalam yang mengambil konsultan alergi dan imunologi Rumah Sakit JIH. Dan jangan lupa sahabat JIH untuk tetap saksikan tayangan Health Talk edisi Ramadan Sehat Itu Indah setiap hari Jumat jam 16 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa juga untuk Anda bisa dapatkan bingkisan menarik dari Rumah Sakit JIH dalam setiap episodenya karena kita ada satu pertanyaan yang menarik untuk Anda juga. Saya Diar Hera bersama dengan saya Dr. Desinta Putri Mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.